emang sih saya udah mikir, saya udah tua, masih jualan. Tapi kan posisi lihat anak pada diem aja di rumah. Kalau saya yang tua ikut diem, bisa-bisa kelaparan semua. Sore hampir menjelang saat terdengar suara sendok dan mangkok beradu menimbulkan nada melengking lirih. Khas suara orang jualan minuman sekoteng. Ya, itu adalah bunyi mangkok kakek Iksan, 74 tahun, penjual sekoteng keliling di wilayah Cinere, Depok, Jawa Barat. Lebih dari 45 tahun warga blok PG 3 RT 10 RW 05 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini berjualan sekoteng. Awalnya kakek Iksan pernah bekerja menjadi kuli bangunan, namun pekerjaan ini tidak menentu. Kemudian ia berjualan buah-buahan di pasar Jatinegara beberapa tahun. Namun berjualan buah penuh dengan resiko dan merugi banyak. Beberapa kali kakek Iksan sampai membuat semua jualannya, yaitu semangka dan mangga, dibuang di jalanan. Semangka dan mangga yang sudah beberapa hari tidak laku menjadi busuk semua. Kalau dagang semangka, mangga mah, yang belai, jeblos, pada busuk. Pernah bawa setruk, dibuang tiap hari 5 peti, 6 peti. Maka sepeti kan ada 50 kilo, 40 kilo, gede duitnya. Di rumah kontrakannya di Jalan Masjid 1, RT 05 RW 01 Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, kakek Iksan setiap siang menyiapkan racikan sekoteng. Roti tawar diiris tipis-tipis, adonan pacar Cina yang dipersiapkan sehari sebelumnya ditata. Kacang tanah disangrai, dan tidak lupa kuah dari jahe diiris-iris dimasukkan ke dalam air dan dimasak beberapa saat. Berbekal pikulan sekoteng seberat hampir 40 kg. Setelah berbenah, mengganti bajunya, dan sedikit merapikan rambut, berangkatlah kakek Iksan berkeliling menawarkan dagangan. Jalan yang sempit, banyak orang berlalu lalang, bukan jadi kendala. Bahkan, seorang anak menabrak pikulan jualan kakek hingga mangkuknya pecah. Mungkin bocahnya nggak kelihatan. Jadi saya lagi duduk, saya nggak lihat bocah ditabrak mangkoknya sampai mental. Airnya sampai guyur nih, sampai basah, muncrat. Bagi Iksan, itu namanya resiko pekerjaan di jalanan. Pernah juga karena jalanan licin, terpeleset dan air panas sekoteng menumpah di seluruh pahanya hingga panas. Sesulit apapun, kalau menyangkut hajat hidup keluarga, harus diikhlaskan. Selain itu, kalau bulan puasa, biasanya jualan sepi pembeli. Ya, kalau nggak laku ya pikiran. Pikirnya kalau dagang nggak laku ya pengennya pulang kampung. Pernah? Ya pernah dagang sekoteng ke jalannya kalau dagang bulan puasa udah paling parah bulan. Syukurlah, belum lama keluar dari kontrakan sudah ada pelanggan membeli minuman sekotengnya. Hampir tiap hari saya beli sekoteng. Iya, itu emang segar buat badan. Hangat. Ya, udah tua tapi semangatnya luar biasa. Rasanya enak, jahenya terasa hangat jadi di badan. Setiap kali membuat sekoteng untuk 2 atau 3 hari, ia membutuhkan dana sekitar Rp200.000. Sementara setiap harinya, ia hanya mendapatkan 50 hingga 150.000 untuk dibawa pulang. Meski keuntungannya sangat tipis, ia masih bisa menerima. Bagi kakek berputra 4 dan bercucu 5 ini, berjualan adalah ibadah.
Kakek Ihsan usianya memang sudah tidak muda lagi. Namun tidak ada kata menyerah selama badan masih sehat. Berkeliling dengan pikulan sekoteng akan terus dikerjakan. Tidak ada kata libur bagi Ihsan. Semuanya demi keluarga tercinta di kampungnya. Kan masih kebutuhan masih banyak. Masih punya resiko anak 2 lagi. Boro-boro anak belawe, jangan dagang, marah nyuruh. Ya duitnya sih. Anak yang muda-muda pada di rumah, saya yang tua mati-matian. Bagi pedagang yang lebih muda, semangat kakek Ihsan ini menjadi contoh. Pulang juga sampai malam pakai jalan kaki lagi kayak yang lain gitu ya, pokoknya bikin kita termotivasi gitulah Pak. Bagi Ihsan, keluarga dan tanggungan di rumahlah yang menjadi penyemangat untuk tetap berjualan minuman sekoteng di Jakarta. Sampai saatnya sudah tidak kuat lagi memanggul gerobak atau kakinya sudah tidak kuat lagi diajak berjalan menyusuri jalanan ibu kota. Emang sih saya udah mikir, saya udah tua, masih jualan. Tapi kan posisi lihat anak pada diem aja di rumah. Kalau saya yang tua ikut diem, bisa-bisa kelaparan semua. Perubahan waktu pasti bergulir dari pagi hingga matahari tenggelam. Namun tidak buat kakek Ihsan. Esok hari adalah ketidakpastian baru yang harus tetap dijalani. Sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta karena sudah diberi penghidupan hingga hari ini, dan juga bahwa hidup harus terus berjuang sampai ajal menjemput. Kartika Bagus, Andriawan Saputra, Jakarta.